Baik, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih kehadiran hari ini. Kita mulai saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya dari seluruh Indonesia. Jumpa kembali kita di hari yang kedua. Bapak Ibu sekalian, agenda kita hari ini kita akan langsung praktik nantinya ya di Canva. Bagi Bapak Ibu yang menyaksikan lewat smartphone ya dan membuka laptop, Bapak Ibu bisa bersamaan mengikuti menyiapkan Canva-nya. Nah, perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, dalam pelatihan kita ini untuk live streamingnya ada 2 kali ya. Yang pertama kemarin ya, itu yang pertama. Kita sudah membahas tentang Canva ya, Canva untuk pendidikan. Kemudian untuk yang live yang kedua ya ini hari ini ya. Hari ini kita live yang kedua dan langsung praktik. Artinya besok tidak ada lagi untuk live streaming. Ya, kita sudah fokus kepada penugasan. Nanti. Oh ya, satu lagi untuk presensi seperti biasa ya, seperti kemarin di akhir pelatihan ya, untuk presensi di akhir pelatihan kita hari ini. Baik, saya sudah share screen, saya bisa alihkan ke Canva ya. Ini saya ke Canva saja langsung. Nah, ini saya login saja langsung ya, login. Ya, kita langsung praktik membuat LKPD di Canva, lembar kerja peserta didik ya. Ini saya login dulu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ada berapa cara untuk kita masuk atau memulai desain di Canva. Nah, kemarin kita sudah sampaikan, boleh ditulis di live chat berapa cara yang dibutuhkan atau dibolehkan untuk memulai desain di Canva. Bapak Ibu bisa mengetikkannya di live chat ya. Beberapa cara untuk memulai Canva. Ya, betul sekali. Ya, ada 3 cara ya. Ya. Nah, yang pertama dari sini ya Bapak Ibu ya, dari sudut atas. Ini ya. Kemudian setelah sudut atas, itu kita ke bagian tengah ya di sini. Ya, kita bisa memulai di situ. Ya, tinggal mencari apa yang kita inginkan ya dibuat. Kemudian yang ketiga bisa lewat sini ya. Nih. Nah, ini bisa digunakan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya ya di live chat. Data-data sudah benar ya. Ada 3 cara kita untuk memulai di Canva. Nah, langsung saja Bapak Ibu, saya mulai dari tengah ya. Di sini saya tuliskan lembar kerja ya. Siswa. Seperti itu. Ya, lembar kerja siswa. Nah, ketika kita mengetik, maka di sini Bapak Ibu akan menemukan saran-saran yang diberikan oleh pihak Canva ya. Ada lembar kerja landscape ya. Landscape ini artinya dia bentuknya melebar ya, tidak tegak, atau yang ini ya. Ini ada semua. Nah, coba kita enter saja ya, kita lihat template-nya. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini Bapak Ibu banyak sekali lembar kerja yang dapat kita gunakan ya. Nah, di sebelah kiri kita bisa pilih juga ya, mau lembar kerja yang tegak ya atau bagaimana ya, seperti itu. Nah, kita lihat saja Bapak Ibu. Saya akan memilih salah satu yang untuk digunakan dalam pembuatan LKPD ya. Saya pilih salah satu saja di sini.
Nah, ini banyak ya Bapak Ibu, ada yang pro, ada yang gratis ya. Nah, coba saya lihat yang ini. Pratinjau, kita lihat dulu. Ya, ini lembar kerja peserta didik untuk sekolah dasar ataupun TK ya. Kita lihat Bapak Ibu. Saya mau pilih yang ini boleh ya. Nah, coba kita sesuaikan saja template-nya. Nah, sekarang seperti biasa, kita dialihkan ke lembar kerja baru, ya, ke tab baru. Jadi, menuju lembar kerja kita dengan Canva. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau mau melebarkan layarnya, itu tekan F11 di laptop. Ya, tekan F11 agar tampilannya full. Ya, saya besarkan tampilan lembar kerjanya. Ya, selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Kita sedang langsung praktik ya, membuat LKPD di Canva. Nah, ini sudah ada lembar kerjanya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita bisa gunakan. Ini sudah jadi ya Bapak Ibu ya. Tinggal kita edit sesuaikan dengan keinginan kita ya. Sebagai desainernya bisa disesuaikan misalnya dengan untuk pelajaran bahasa disesuaikan dengan bahasanya ya, seperti itu. Ini tampilan saya sudah lebar ya. Saya tekan F11 tadi. Kemudian di sini saya ini ya, setiap LKPD kita lihat ada bagian nama ya, ini bagian namanya. Ini bagian kelas ya. Kemudian ada judul ya. Judul dari lembar kerja ini. Kemudian bagian bawah ada instruksinya. Nah, ini instruksinya. Tarik garis untuk memasukkan binatang dengan arah yang sesuai ya. Ini hadap kiri ya, berarti dengan yang ini. Ini hadap ke atas ya, hadap kanan ya, seperti itu. Nah, ini hadap ke bawah. Nah, kalau Bapak Ibu mau diedit, ini bisa diedit ya, judulnya diedit ya, kemudian instruksinya juga bisa kita edit seperti itu ya. Nah, di sini saya tidak melakukan perubahan ya, saya mau menambahkan mengcopy ya, mengcopy daripada lembar kerja ini. Nah, untuk mengcopy atau menduplikat saya lihat ke bagian atas Bapak Ibu. Ya, di pojok kanan atas dari lembar ini ada menu duplikat halaman. Ya, bagian ini kecil ya. Nah, itu. Saya klik ini. Duplikat halaman saya klik. Ya, otomatis duplikat tadi langsung ke halaman 2. Ya, jika Bapak Ibu lihat, saya tutup dulu. Di sini saya sudah memiliki 2 halaman. Ya, ada 2 halaman. Nah, saya masuk ke halaman yang pertama, saya klik 2 kali, ya, klik kiri 2 kali. Kemudian halaman 1 ini Bapak Ibu saya ingin ganti menjadi halaman cover ya. Cover dari LKPD ya, LKPD. Itu. Saya udah ubah judul halamannya. Ya. Kemudian di sini saya mau hapus ya. Oke, kita hapus dulu ya. Cara menghapusnya mudah, tinggal klik kiri, delete ya. Tekan tombol del di laptop ya. Kalau mau secara keseluruhan Bapak Ibu boleh cara menseleksinya itu adalah klik kiri di ujung atau di luar lembar kerja. Ya, klik kiri di luar lembar kerja, kemudian ditarik. Ya. Sampai pasangan terpilih ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi ini nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Diklik kiri kemudian ditarik ya sampai ini terblok. Kalau sudah ada garis putus-putus ini berarti dia
sudah terseleksi. Ini kita bisa delete. Ya. Atau menggunakan tombol shift ya. Tombol shift tahan, kemudian klik kiri. Nah, ini juga sama. Fungsinya untuk memilih beberapa elemen ya, beberapa elemen. Oke, saya pilih dulu yang ini ya, saya cepatkan dulu. Ya. Ini Bapak Ibu, tekan tombol shift, tahan, kemudian klik kiri. Ya, tekan dulu tombol shift-nya di keyboard ya, tombol shift ya. Kemudian klik kiri. Nah, di objek yang hendak kita pilih. Ya, kalau sudah terpilih semua baru lepas tombol shift-nya. Ya, tombol shift yang berada di bawah caps lock, kemudian tekan tombol delete ya. Nah, seperti itu. Oke. Ini saya hapus juga. Ya, nama dan kelasnya. Ini kita mau jadikan dia lembar cover ya. Oke, sini. Nah, ini masih ada Bapak Ibu teksnya. Saya ganti warnanya menjadi warna misalnya putih ya. Ya, Bapak Ibu jangan lupa prinsip desain itu ada namanya kontras ya. Terang di atas gelap, gelap di atas terang. Kalau backgroundnya sudah gelap berarti tulisannya harus terang ataupun sebaliknya. Nah, ini kita ganti lembar kerja peserta didik. Ya, lembar kerja peserta didik dalam kurung LKPD. Ini bisa kita sesuaikan besarnya. Misalnya berapa ya? 32 ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini saya duplikat ya. Cara menduplikatnya Bapak Ibu klik dulu, pilih, kemudian tekan tombol CTRL plus D di keyboard. Ya, tekan tombol Ctrl plus D di keyboard secara bersamaan. Ini untuk menduplikasi. Ya. Nah, ini sudah jadi 2 Bapak Ibu. Atau bisa klik kanan, salin, kemudian klik kanan sembarang, kemudian tempel. Nah, ini juga bisa. Kalau mau cepat tadi tekan tombol CTRL plus D. Itu cara menduplikat dengan cepat. Sini saya letakkan, misalnya di sini kita pilih dulu teks di dalamnya, ya. Langsung klik saja 2 kali. Kemudian kita ganti ya Bapak Ibu ya. Oleh misalnya Purnama Sari SPD ya. Misalnya seperti itu ya nama gurunya. Kemudian duplikasi lagi. Di sini kita buat misalnya nah, di sini misalnya SD Negeri 2 Palembang misalnya ya. Tahunnya 2022. Misalnya seperti itu. Kemudian ini LKPD-nya kita tambah lagi Bapak Ibu. Ya, nama materinya misalnya ya. Tadi materinya tentang memasangkan gambar. Ya, berarti ini mencocokkan ya. Ya, mengasah keterampilan anak ya. Misalnya seperti itu ya materinya. Kemudian di tengah nanti saya letakkan logo sekolahannya. Ya, Bapak Ibu bisa lewat menu mana Bapak Ibu untuk memasukkan logo kita sendiri. Boleh ditulis di live chat. Ya. Untuk memasukkan logo kita sendiri, jangan lupa kita ambil dari menu unggah. Ya, kita ambil unggah, pilih gambar, kemudian diunggah. Ya, filenya.
Nah, sini saya misalnya pakai logo sekolahan ya, misalnya seperti itu ya. Ya, ini saya letakkan di sini. Ya, sebentar. Oke, ya. Saya gunakan logo ini aja ya, Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa berkreasi dengan logo sekolah masing-masing. Nah, Bapak Ibu, di sini saya menambahkan logo di tengah. Ya. Di sini saya ingin membuat ini masuk ya ke dalam bingkai. Maka saya pilih elemen, kemudian saya klik di tempat kosong, ya. Kemudian saya pilih bingkai, ya saya pilih bingkai. Nah, bingkai ini Bapak Ibu, dia untuk memasukkan foto ya ke dalam bingkai ini. Saya klik bingkai yang ini, kemudian saya pilih yang lingkaran. Saya klik lingkaran. Nah, dia sudah langsung masuk ke dalam lembar kerja. Nah, saya ingin memasukkan Bapak Ibu logo ini ke dalam sini, ya, sehingga logonya nanti berbentuk lingkaran. Caranya adalah Bapak Ibu klik kiri di logo ini, kemudian tahan, ya, klik kiri tahan, kemudian diseret atau ditarik ke arah lingkaran. Nah, dia akan otomatis masuk ke dalam lingkaran. Kalau sudah berada dalam lingkaran, kita tinggal lepas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, saya ulangi ya. Caranya adalah pilih dulu fotonya atau gambarnya, ya, klik kiri, tahan, kemudian ditarik ya masuk ke dalam lingkaran. Kalau sudah masuk, dilepas. Nah, begitu Bapak Ibu cara memasukkan foto atau gambar ke dalam bentuk ya atau bingkai. Nah, seperti itu. Oke, ini di atas. Kemudian ada logonya, ya, logo, ada nama gurunya, ya, kemudian sini, ya. Bapak Ibu bisa menambahkan kelasnya juga boleh, ya. Nah, ini halaman cover Bapak Ibu. Ya, kemudian saya beralih ke halaman cover ini sudah jadi, saya anggap sudah selesai ya. Ada LKPD-nya, dan judul materinya, ada nama gurunya, ada nama instansinya, ya, ini selesai. Ya, Bapak Ibu bisa menghiasinya dengan yang lain ya. Mau ditambahkan misalnya bunga ya, bisa. Misalnya bunga ya, bunga. Kemudian cari di elemen ya Bapak Ibu ya. Kemudian enter. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menemukan bunga-bunga seperti ini. Ya, saya klik satu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa letakkan ini di ujung, ya, di sudut-sudut ya. Sekedar untuk memperindah, ya, memperindah. Ini bisa kita balik Bapak Ibu ya. Ini ada menu balik, ya, dibalik horizontal atau vertikal. Ya, Bapak Ibu bisa letakkan di sudut, ya. Ya, seperti ini. Ya, bisa diputar juga. Sebentar, kita putar. Nah, ini Bapak Ibu ada menu putarnya di sini. Ya, klik tahan, kemudian diputar. Nah, kita bisa letakkan di sudut. Kemudian kalau sudah kita duplikat boleh. Ya, diduplikat atau di copy paste. Kita seret ke bawah. Kemudian kita balik. Ya, ini ada menu balik Bapak Ibu. Ya, bunga ini kita akan balik. Kita balik ke horizontal atau vertikal. Nah, balik vertikal ya. Jadi seperti dua sisi ya. Boleh seperti itu. Atau disesuaikan ya nanti. Nah, gini ya Bapak Ibu ya. Lebih kurang. Nanti boleh diimprovisasi lagi. Oke, cover sudah saya anggap ya. Ini saya tutup. Bapak juga bisa ganti bintang misalnya bintang dan seterusnya ya. Bintang berkelip juga bisa ya. Untuk animasinya kelip juga bisa ya. Dari yang gratis juga ada ya. Ini juga banyak. Ya, seperti itu. Nah, ini ya. Ini bisa.
letakkan di belakang boleh, mundur paling belakang. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini bisa kita gunakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, apa yang Bapak Ibu ingin cari, cari saja di elemen, ya. Ketikkan kata kuncinya, ya. Bisa dengan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggrisnya tidak ada, ya, atau dengan bahasa Inggris sedikit, maka Bapak Ibu bisa men-setting atau mencari dengan bahasa Indonesia, ya, ataupun sebaliknya. Kalau bahasa Indonesia sedikit, cari dengan kata kunci bahasa Inggris, ya. Oke, halaman 1 sudah, halaman 2 ini saya anggap sudah ya Bapak Ibu ya. Ya, halaman 2 ini sebentar. Halaman 2 saya ingin duplikasi halaman 1, saya duplikat ya bagian ini. Ya, sekarang sudah ada halaman 2, ya, 2 halaman yang sama. Kemudian halaman 2 saya ganti dengan halaman pengantar ya. Kata pengantar. Di sini misalnya ya, sini kata pengantar ya. Kata pengantar. Nah, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu cermati, ini ukurannya adalah ukuran A4 ya. Kalau kita lihat di ukurannya, coba kita lihat. Ya, 21 kali 29. Artinya ini nanti bisa dicetak sebagai buku Bapak Ibu ya. Selebar ukuran kertas A4. Oke, di sini kata pengantar. Ini saya buang. Ya. Nah, di sini saya buang. Kemudian saya tambahkan teks ya. Nah, teks bagian subjudul ya. Ya, atau berapa nanti disesuaikan. Ya, bisa di sini. Ukurannya 18. Nah, misalnya di sini saya tambahkan misalnya di sini misalnya saya zoom dulu ya Bapak Ibu ya. Misalnya alhamdulillah ya, akhirnya LKPD untuk siswa kelas 1 dapat terselesaikan tepat waktu. Misalnya, kemudian titik, baris ke bawah, enter saja Bapak Ibu. LKPD ini misalnya bertujuan untuk mengasah keterampilan siswa kelas 1 sekolah dasar ya yang misalnya yang masih perlu latihan agar misalnya ya terbiasa menggunakan alat tulisnya ya seperti itu. Kemudian harapannya misalnya semoga adanya LKPD ini dapat bermanfaat ya bagi siswa sekolah dasar di SD Negeri 2 Palembang. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Tuh. Nah, kemudian ini kita bisa sesuaikan. Untuk perataannya Bapak Ibu klik saja. Perataannya ada di bagian atas. Ya, kita ratakan kiri kanan ya. Ya, seperti itu. Kemudian ini bisa kita tarik Bapak Ibu. Ya, kalau terlalu lebar. Oke, kemudian kita bisa atur posisinya. Ya. Kita atur posisinya di bagian center ya, tengah.
Nah, sudah Bapak Ibu ya. Ini sudah jadi kata pengantar kita. Ini kita sudah punya 2 halaman ya. 1 halaman cover, 2 halaman pengantar ya. Kemudian di halaman 3 kita langsung ini bagian LKPD bagian 1 ya, kita tandai ya. Tuh. Kemudian kita tambahkan satu lagi ya Bapak Ibu ya. Kita duplikatkan saja ini. Ya, saya duplikatkan lagi untuk halaman 4-nya. Saya klik duplikat. Oke, sudah halaman 4. Saya ubah dulu judul halamannya menjadi LKPD 2. Nah, di sini misalnya saya ingin ubah ya judulnya. Misalnya saya ganti dengan penjumlahan ya, bisa juga ya penjumlahan menghitung jumlah hewan ya. Misalnya judulnya mari berhitung ya. Misalnya seperti itu ya. Kemudian instruksinya adalah ayo misalnya ayo hitunglah berapa jumlah hewan berikut. Titik. Tulis hasilmu di kotak sebelahnya. Nah, seperti itu ya. Kotak sebelahnya atau sebelah kanannya ya. Kanan. Oke, sekarang Bapak Ibu kita atur ini ya. Yang ini kita hapus ya. Karena ini tadi arah ya. Kita hapus tandanya. Jadi nanti siswanya akan berhitung ya. Berhitung ada berapa hewan di sebelah kiri ini. Hasilnya nanti ditaruh di sebelah kanan. Misalnya ini zebra ya. Kita kecilkan sedikit. Kemudian kita klik kanan, salin. Klik kanan, tempel. Ya, sudah ada 2 zebra. Ya, kita bisa duplikatkan juga, tekan tombol CTRL plus D secara bersamaan di keyboard. Ya, ini lebih cepat dari copy paste ya. Oke, jaraknya sudah sama ya Bapak Ibu ya. Ya, setiap kita menarik itu Bapak Ibu nanti ada garis bantu putus-putus. Nah, ini untuk membantu kita mensenterkan, meluruskan ya gambar kita dengan yang sebelahnya. Atau Bapak Ibu bisa pilih semua ini ya, pilih gambarnya ini ya, tekan tombol shift. Kemudian coba posisinya kita atur ya. Misalnya tengah ya, coba. Oke ya. Dia sudah tengah semua. Itu. Ya, nanti siswanya akan isi di sini Bapak Ibu ya. Berarti di sini diisi angka 3 ya. Karena zebranya ada 3 ya. Oke, kemudian kumbangnya ini saya hapus dulu. Ya, kumbangnya misalnya kita ingin 1 ya. Kita biarkan saja berarti ya kumbangnya. Oke, kumbangnya 1. Kemudian rusanya kita kecilkan sedikit. Ya, kita luruskan Bapak Ibu, lihat ada garis putus-putus ya. Dia meluruskan dengan kotak di sebelah kanan. Kita duplikat. Ya. Ini kita buat 2. Kita hapus dulu titik ini. Kemudian yang kura-kura kita juga buat juga. Ya, kura-kura. Nah, kura-kura kita buat misalnya duplikat. Ya. Ini bisa kita kecilkan. Kita kecilkan lagi agar lebih banyak memuat gambar ya. Duplikat. Oke. Dan duplikat lagi.
Itu. Kemudian yang terakhir ini bagian keranya. Keranya kita kecilkan juga, ya. Kita duplikasi. Agak banyak ya. Siswa akan menghitung ya berapa keranya. Oke. Oke, kita geser ya Bapak Ibu ya. Ya, kita seleksi dengan cara tekan dulu tombol shift, kemudian klik kiri ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti siswanya berhitung di sini, kemudian dia tulis isinya di sini. Ya, angka-angkanya ya. Nah, sebagai panduan, mungkin kita bisa isikan salah satu dulu ya. Misalnya kita kasih teks, ya ini kita duplikasi teksnya, ya. Sini kita misalnya dikasih 3 ya. Kasih pancingan ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita tulis warna hitam. Nah, seperti itu ya. Ada pancingannya Bapak Ibu sekalian untuk siswa kita. Ya, jadi dia lihat gambar ini, wah, berarti harus dihitung ya jumlah hewan di samping ini ya, samping kiri. Nah, untuk yang berikutnya ini kita kasih titik-titik Bapak Ibu, kita cari elemen ya atau juga bisa teks ya. Kalau cari elemen coba ya, kita cari garis. Oke, garis. Kita kasih garis putus-putus. Oke, dapat ya. Di elemen cari garis ya Bapak Ibu, klik sini, tidak usah ketikkan apapun. Pilih garis ya. Kemudian pilih garis putus-putus. Ini sudah ada. Kita coba perpendek ya. Apakah bisa ini? Oke, tampaknya bisa ya. Kita perpendek garis putus-putusnya. Kemudian kita kasih warnanya. Ya, oke, ketebalannya bisa diatur ya Bapak Ibu ya di sini. Ya, klik dulu garisnya. Kemudian di sini ya. Ya. Oke, ketebalannya bisa, putus-putusnya juga bisa diatur. Oke. Ini mungkin sedikit agak miring ya Bapak Ibu. Kita tekan juga tombol shift ya, biar lurus. Kemudian kita duplikasi. Ya, kita pakai arah ya, panah di bawah. Pakai arah di keyboard ya. Di keyboard kita arahkan. Itu ya. Naikkan sedikit. Ini duplikasi lagi, naikkan sedikit. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sudah jadi ya. LKPD kita yang bagian kedua. Kalau yang satu tadi dia memasangkan dengan arah ya. Yang kedua dengan menghitung angka. Ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa kembangkan lagi ya. Ini banyak ya, banyak sekali ide-ide kita untuk membuat LKPD ya. Bisa dengan huruf, dengan angka dan seterusnya. Nah, kemudian untuk bagian berikutnya saya akan menduplikasi bagian ini Bapak Ibu ya. Halaman ini untuk dijadikan halaman penutup. Ya, saya ingin mengcopy yang ini, kemudian saya pindah sini ya Bapak Ibu ya. Untuk tampilan seperti ini Bapak Ibu, ini ada menunya di bawah ya, di sudut kanan bawah ya. Ini ya tampilan kisi-kisi. Saya duplikasi dulu yang ini ya, halaman 2. Saya pilih duplikatkan satu halaman. Saya klik. Ya, otomatis bertambah. Kemudian saya klik kiri Bapak Ibu. Saya klik kiri, tahan. Kemudian saya tarik untuk pindah ke belakang. Oke, ya jadi dia pindah ke belakangnya. Klik kiri, tahan. Ya, seperti ini Bapak Ibu, kemudian tarik ya untuk memindahkannya. Oke, di bagian akhir saya akan ubah ini jadi halaman akhir. Saya klik 2 kali. Nah, Bapak Ibu ini kita berada di halaman 5 ya. Bukan di halaman 2. Ini kita ubah dengan halaman penutup. Penutup. Ya. Kemudian di sini saya ubah juga penutup ya. Penutup.
Nah, ya. Nah, di halaman penutup ini misalnya kita buat ya, di sini kita kasih saja misalnya biodata ya, biodata penulis misalnya ya, atau biodata guru ya, boleh. Biodata guru. Misalnya di sini kita tulis nama ya. Tadi namanya misalnya Bu Purnama Sari ya, SPD. Nah, ini namanya Bapak Ibu. Kemudian misalnya instansi titik 2 SD N ya 2 Palembang ya. Atau kalau mau dipanjangkan SD Negeri 2 ya. Kita pisah Negeri 2. Ini kita bisa enter ya biar agak jauh. Ya, sebenarnya kalau Bapak Ibu mau tanpa enter juga bisa ya Bapak Ibu ya. Nanti lewat sini Bapak Ibu. Ya ini, ya ada menu jarak. Ya, kita klik. Ini ada jarak antar huruf. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Jarak antar huruf. Yang ini jarak antar baris. Nah, ya seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk pengaturannya. Misalnya bidang keahlian. Misalnya guru kelas ya. Guru kelas misalnya seperti itu ya. Bapak Ibu bisa gunakan tombol tab juga ya. Tombol spasi ya. Ini untuk menyesuaikannya ya, disesuaikan saja lebarnya ya kira-kira. Di sini sudah. Oke, kita coba dulu yang ini. Bapak Ibu yang mendengar atau menyaksikan lewat smartphone bisa sambil praktek ya, boleh. Oke, biodata guru kita tebalkan, kemudian kita enter nama guru kelas ya. Kemudian di sini misalnya boleh ya tempat tinggal ya atau alamat ya. Alamat boleh ya. Kemudian di mana ya? Jalan Kolonel Burlian misalnya ya. Nomor 5 Palembang ya. Ini kita ya bisa kita enter dulu ya. Kemudian kita enter, kemudian kita spasi ya. Kemudian kita enter lagi misalnya media sosial. Nah, ya Bapak Ibu, barangkali ada siswanya ingin lihat karya Bapak Ibu, misalnya Facebook ya. Media sosialnya Facebook ya. Facebook ya. Instagram ya boleh ya. Facebook @purnama Sari misalnya ya, seperti itu. Ini bisa disesuaikan ya Bapak Ibu. Oke. Oke, ini bagian penutup. Nah, Bapak Ibu sekarang kita sudah memiliki 5 halaman ya, 5 halaman daripada LKPD kita. Kita lihat ya. Kita lihat dulu. Ada halaman 1, cover. Ya Bapak Ibu bisa lihat ya. Ada tulisannya nih. Halaman kedua kita tadi ubah kata pengantar ya. Halaman ketiga LKPD 1. Halaman 4 LKPD 2. Dan penutup. Ya, bagian penutup. Nah Bapak Ibu, lebih kurang ini ya. Ini hampir jadi. Kita lihat dulu Bapak Ibu previewnya bagaimana. Kita klik sini. Kita lihat dibagikan, kemudian kita lihat tampilannya. Kita tampilkan standar.
Nah, tentu nanti Bapak Ibu bisa berkreasi ya, berkreasi lebih lagi karena ini hanya sekedar contoh ya. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat ya, dengan Canva kita bisa seperti memiliki buku sendiri Bapak Ibu sekalian ya. Desainnya sudah bagus ya, tulisannya sudah ada ya. Ini kita bisa berkreasi dengan Canva. Halaman cover, kemudian ini halaman kata pengantar kita, kemudian ini halaman berikutnya. Kita sudah lihat tadi ya lembar kerja kita ya, sudah selesai ya. Kemudian bagian terakhir Bapak Ibu, kita akan unduh ini ya, kita klik bagikan, kemudian kita coba jadikan dia flipbook ya, jadikan flipbook dengan Haizen ya. Kita coba menunya ini ya Bapak Ibu ya. Kita klik. Ini menjadikan LKPD kita sebagai buku digital Bapak Ibu ya. Saya ulangi, saya agak pelan di bagian ini. Bagikan. Kemudian saya klik bagian Design Book ya. Kalau Bapak Ibu tidak muncul, klik menu lainnya ya Bapak Ibu ya. Nanti di lainnya ini banyak ya, termasuk yang Design ini ya, Flipbook. Saya klik dulu yang ini Bapak Ibu. Kemudian saya disuruh simpan, saya pilih simpan. Ya, simpan semua halaman, ada 5 halaman tadi. Kita tunggu prosesnya. Nah, dia sudah tersimpan Bapak Ibu. Kemudian kita lari ke bagian lihat di Haizen Flipbook. Ya, kita coba klik ini Bapak Ibu. Maka dia akan dibuka di tab baru. Ya, sedang diproses. Nah, kalau Bapak Ibu baru ya atau belum pernah sama sekali, nanti Bapak Ibu tinggal registrasi aja ya, registrasi seperti biasa di Haizen ya. Ini oke, ini karena kita belum login ya Bapak Ibu, jadi dibatasinya. Kalau mau lebih lama kata dia harus login ya, buat akun di Haizen ini ya. Oke, kita close dulu yang ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini hasil kita tadi ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, ya seperti itu. Ya, sudah ada. Ya, jadi dia buku elektronik. Ya, kalau kita ingin menjadikannya buku elektronik ya. Kalau mau di-print tinggal diunduh ya dalam bentuk PDF. Ini lembar kerja kita. Ya. Lembar kerja kita tadi di Canva. Ini yang kita Haizen tadi, ya. Nah, Bapak Ibu, ini bisa di-share ya. Nah, cara men-share-nya Bapak Ibu tinggal klik menu ini, share. Kemudian salin, ya, salin. Salin link ini, ya. Tekan tombol di sini. Ya, untuk mengcopy ya. Ya, kita klik ya, klik copy. Nah, maka link ini sudah kita copy. Nah, link ini nanti kita bagikan ke siswa kita bisa, ya, atau kita bagikan ke rekan kita yang memiliki keinginan yang sama, misalnya untuk belajar tentang LKPD ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai sini kita sudah ya, sudah selesai ya. Tinggal kita ambil LKPD-nya, kita coba dibuka di tab baru. Nanti orang yang mendapatkan link ini kita paste. Ya, ini sudah saya paste ya. Orang yang mendapatkan link ini dia bisa buka bukunya, buku digital kita ya, LKPD-nya. Saya enter. Ya, kemudian kita lihat hasilnya. Ya, kita tunggu prosesnya. Nah, maka LKPD kita sudah selesai ya dalam bentuk buku digital ya. Ya, bisa buka dari bawah. Ya.
atau dari atas. Ya. Nah, ini kalau kita ingin menjadikannya sebagai electronic book ya. Kalau mau di print, Bapak Ibu tinggal unduh dalam bentuk PDF. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini praktik kita hari ini untuk membuat LKPD di Canva. Bagaimana Bapak Ibu, apakah menarik ya? Mudah-mudahan ini menarik ya. Sekarang kita lihat dulu di pertanyaan. Kita lihat dulu Bapak Ibu pertanyaannya. Di sini, oke, ada Bu Mardianti bertanya, Haizen itu berupa aplikasi. Ya, Ibu Mardianti, terima kasih pertanyaannya. Haizen itu Bapak Ibu, itu adalah aplikasi yang sudah kerjasama dengan Canva. Ya, jadi Bapak Ibu tidak usah install lagi, download lagi. Jadi sudah desain ini, silakan bagian sini, ya seperti yang tadi saya contohkan detail. Pilih yang menu Haizen Flipbooks, ya. Jadi otomatis nanti, ya. Kalau disuruhnya login, nanti seperti tampilannya lebih kurang seperti yang kami contohkan tadi, ya. Nah, seperti itu. Nah, begitu Bu Mardianti ya. Jadi dia aplikasi, tapi dia sudah terkoneksi dengan Canva, ya. Di sini ada lagi pertanyaan mungkin Bu Yuliana. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak, saat diduplikasi ke halaman 2, terus halaman 2 diedit, kok yang halaman 1 ikut berubah? Nah, Ibu harus pastikan dulu ya, Bu Yuliana. Caranya itu memang, nah ini ya, kita duplikasikan ya. Nah ini saya mau duplikat halaman 1 ya, ini ada halamannya kan. Kemudian kita duplikasi. Kalau kita duplikasi halaman, maka dia langsung menuju ke halaman 2. Halaman 1 akan ditinggalkan. Jadi yang di hadapan kita nanti setelah duplikat, itu ada halaman 2. Ya, bukan lagi halaman 1. Kita klik ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, dia langsung beralih ke halaman 2. Ya, kalau kita tarik ke atas, ya, scroll ke atas ini halaman 1-nya. Nah, jadi kalau sudah diduplikasi itu tidak akan berubah ya. Tidak akan berubah, kita edit di halaman 2, halaman 1 tidak akan berubah. Ya, begitu Bu Yuliana ya. Tinggal dipastikan lagi bahwa yang Ibu edit benar-benar halaman 2 ya, hasil yang diduplikasi. Ya, bukan halaman 1. Terima kasih Bu Yuliana. Berikutnya mungkin ini satu lagi ya. Untuk Haizen merubahnya menjadi e-book butuh waktu berapa lama? Oke, untuk Bu Ani tadi prosesnya cukup cepat ya. Jadi tidak butuh waktu yang lama ya, tidak sampai 1 menit ya. Dia langsung berubah menjadi flipbook ya. Jadi waktunya sangat singkat ya. Jadi Bapak Ibu bisa coba nanti ya. Terima kasih Bapak Ibu yang masih menyimak. Jadi besok di hari ketiga itu tidak ada live streaming, kan tetapi kita akan berikan detail penugasan, ya, kemudian presensi hari ketiga. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang hadir hari ini, ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kemudian kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ya. Kepada Allah kami mohon ampun. Bismillah, semoga ini menjadi pelatihan ini menjadi manfaat untuk kita semuanya. Besok, insya Allah, ketentuan tugas akan kami sampaikan berikut presensi di hari ketiga. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi presensi hari ini ya di hari yang kedua. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.